Assalamualaikum, nama saya Faudia Rizka, NIM 17172 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan bawakan topik yaitu global warming. Yang seperti kita ketahui, iklim bumi ini telah berubah sepanjang sejarah. Hanya dalam 650.000 tahun terakhir, telah terjadi 7 siklus kemajuan dan penyusutan global. Dengan akhir yang mendadak dari zaman es terakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu menandai dimulainya era iklim modern dan peradaban manusia. Antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahunnya. Dari malnutrisi, malaria, diare, dan tekanan panas. Kerusakan langsung terhadap kesehatan diperkirakan antara 2-4 miliar US dollar per tahun pada tahun 2030. Fakta-fakta menarik tentang global warming saat ini, yang pertama, es mencair di seluruh dunia, terutama di kutub bumi, dan sebagian es yang mencair ini berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Yang kedua, kenaikan suhu mengaruhi satwa liar dan habitatnya. Dan yang ketiga, saat suhu berubah, banyak spesies yang bergerak. Contohnya beberapa kupu-kupu, rubah, dan tumbuhan alpet telah bermigrasi lebih jauh ke utara atau ke daerah yang lebih tinggi dan lebih dingin. Selanjutnya, curah hujan di bumi telah meningkat di atas rata-rata di seluruh dunia. Dan selanjutnya, beberapa spesies termasuk nyamuk, kutu, ubur-ubur, dan hama tanaman tumbuh subur. Ini menyebabkan misalnya telah menghancurkan jutaan hektar hutan yang ada di Amerika Serikat. Dalam hal itu, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Contohnya yang pertama, yaitu beralih ke sumber energi yang terbarukan. Yang kedua, memilih kendaraan listrik daripada menggunakan bahan bakar fosil atau menggunakan kendaraan umum. Dan yang ketiga, mengganti peralatan lama yang rusak dengan model yang lebih hemat energi. Yang keempat tentunya menanam pohon. Dan yang selanjutnya, mendukung lebih banyak bisnis lokal yang menggunakan dan promosikan praktik cerdas iklim yang berlanjutan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita. Dalam menangani isu global ini telah dilakukan beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, Konvensi Kerangka Kerja PBB dengan Perubahan Iklim. Pada tahun 1992, KTT Bumi menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang disingkat UNFCCC sebagai langkah pertama dalam menangani masalah perubahan iklim. Tujuan akhir dari konvensi ini adalah untuk mencegah campur tangan manusia yang berbahaya dengan sistem iklim. Selanjutnya yaitu ada Protokol Kyoto. Pada tahun 1955, negara-negara melancarkan negosiasi untuk memperkuat respon global terhadap perubahan iklim. Dan 2 tahun kemudian mengadopsi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini secara hukum mengikat para pihak negara maju dengan target pengurangan emisi. Selanjutnya yaitu ada Perjanjian Paris. Perjanjian Paris dibangun di atas konvensi dan untuk pertama kalinya membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius dalam memerangi perubahan iklim. Tujuan utama Perjanjian Paris adalah untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global abad ini jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada KTT Aksi Iklim 2019. Pada tanggal 23 September 2019, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengadakan KTT Iklim untuk mempertemukan para pemimpin dunia
untuk mendukung proses multilateral dan untuk meningkatkan serta mempercepat aksi dan ambisi iklim. Itulah tentang global warming yang saat ini terjadi, dan sepatutnya kita sebagai anak muda harus aware tentang hal ini demi keberlangsungan bumi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.